Salam jumpa lagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita masuk ke hari Selasa dalam Pekan Suci 15 April 2025. Mari kita menimba inspirasi suci dari bacaan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakan siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah mencelupkan roti itu, ia memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, masuklah iblis ke dalam dirinya. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksudnya mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi sesuatu kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah juga akan mempermuliakan dia di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku akan bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, sekarang kukatakan juga kepada kamu, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Simon Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita masuki hari yang penuh dengan kontradiksi dan misteri dalam Pekan Suci. Bacaan pertama, Yesaya menggambarkan seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan sejak dari kandungan. Seorang yang diutus untuk membawa terang dan keselamatan bagi bangsa-bangsa. Sementara di sisi lain, Injil Yohanes membawa kita pada momen pengkhianatan dan ketidaksetiaan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bacaan dari Nabi Yesaya adalah bagian dari nyanyian tentang hamba Tuhan yang dipanggil sejak dalam kandungan, yang merasa lelah dan sia-sia namun tetap percaya bahwa upahnya ada di tangan Tuhan. Ia tidak hanya diutus untuk mengumpulkan orang Israel, tapi untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, agar keselamatan Tuhan mencapai ujung bumi. Ini adalah gambaran nubuat tentang Tuhan Yesus, hamba yang setia, namun tidak luput dari rasa terluka dan ditinggalkan. Tapi dari dalam luka itulah justru terbit terang yang menyelamatkan dunia. Kemudian, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Yohanes kita mendengar bagian yang sungguh menyayat dari malam terakhir Yesus bersama para murid. Yesus terguncang
di hatinya, bukan karena salib yang menanti, tapi karena pengkhianatan datang dari orang-orang dekat. Yudas yang selama sebelumnya bersama Yesus, dan kemudian malam itu duduk makan dan berjalan bersama Yesus selama hidupnya, memilih untuk menjual Yesus. Namun Yesus tetap memberinya roti, tanda kasih terakhir dari seorang guru yang hatinya penuh pengampunan. Petrus yang begitu yakin akan setia, ternyata juga akan menyangkal 3 kali. Dan Yesus tahu, tapi tidak menghukum. Ia hanya katakan, engkau belum sanggup sekarang, tetapi kelak akan mengikuti aku. Saudara-saudari penikasih Tuhan, dalam suasana pekan suci, kita diingatkan bahwa, 1, Tuhan tetap mengasihi meskipun tahu bahwa kita rapuh. Ia tidak menolak kita karena kesalahan, tapi mengangkat kita agar kembali bangkit. Kedua, seperti hamba Tuhan dalam Yesaya, kadang kita merasa lelah dan sia-sia dalam pelayanan atau hidup iman. Tetapi kita ingat, Tuhan tidak pernah melupakan usaha yang tulus. Dan yang ketiga, pengkhianatan dan kekecewaan adalah bagian dari salib yang kita pikul. Yesus tidak membalas, tetapi tetap mengasihi dan menyerahkan semua ke dalam tangan Bapa. Dan akhirnya kita berdoa, Tuhan Yesus, dalam malam perjamuan terakhir Engkau tetap mengasihi bahkan mereka yang mengkhianati dan menyangkalmu. Ajarilah kami untuk tetap setia di tengah kerapuan dan untuk mengampuni saat disakiti. Jadikanlah hidup kami terang kecil yang memantulkan cahaya kasih-Mu. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.